Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam pembahasan mengenai sel elektrolisis. Kalau minggu kemarin kita membahas sel volta adalah salah satu bentuk reaksi yang spontan. Kali ini, reaksi yang berjalan tidak spontan ternyata bisa berlangsung, tentunya harus diberi energi listrik. Salah satu contohnya adalah penyepuhan logam. Penyepuhan adalah proses melapisi permukaan logam dengan logam lain secara elektrolisis. Elektrolisis adalah suatu proses memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Pada penyepuhan, logam yang dilapisi dijadikan katoda, sedangkan logam penyepuhnya sebagai anoda. Jadi, pada anoda atau merupakan kutub positif, terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan pada katoda atau kutubnya negatif, di mana terjadi reaksi reduksi. Ini kebalikannya sel volta. Kedua elektroda dicelupkan pada larutan garam penyepuhnya. Pada katoda akan terjadi pengendapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda akan larut terus sampai habis. Contoh yang pertama, jika tembaga dilapisi emas dengan menggunakan larutan elektrolisis emas, maka emas dijadikan anoda, di mana terjadi reaksi oksidasi, Au menjadi Au3 positif dengan melepaskan 3 elektron. Sedangkan tembaga merupakan katoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Untuk mengingatnya ini vokal A, maka oksidasi, sedangkan katoda K, maka reaksinya ini konsonan juga R, reduksi. Contoh yang kedua adalah besi dilapisi perak dengan menggunakan larutan perak nitrat AgNO3. Perak di situ ditempatkan sebagai anoda, di mana terjadi reaksi oksidasi Ag menjadi Ag+ dengan melepaskan 1 elektron. Sedangkan besi ditempatkan sebagai katoda, Ag+ plus elektron menjadi Ag atau reaksi reduksi. Kita kembali ke menu berikutnya, adalah contoh animasi dari penyepuhan tembaga. Perhatikan, ini adalah rangkaian penyepuhan logam tembaga, di mana emas dijadikan sebagai anoda, sedangkan katoda adalah tembaga. Ya, ini dihubungkan emas itu oleh kutub positif, sedangkan katoda tembaga dihubungkan kutub negatif. Kita jalankan ya saklarnya. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Di sini mulai terjadi aliran elektron dari kutub negatif melalui kabel bertemu dengan tembaga. Kemudian dia akan bertemu dengan Au3 positif. Dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita lihat lebih jelas pada lingkaran yang hitam ini apa yang terjadi pada katoda. Nah, perhatikan di sini, ini adalah atom Au yang berwarna gold, kemudian yang hitam ini ion Au3 positif, ion Cl-nya yang pink, elektron yang kuning, maka elektron yang mengalir akan bertemu dengan ion Au3 positif, kemudian menempel sebagai Au, jadi melapisi logam tembaga. Nah, perhatikan di lingkaran biru ini, apa yang terjadi pada anoda emas. Nah, di sini atom Au yang berwarna gold itu melepaskan 3 elektron, kemudian melalui kabel tadi menuju tembaga ya. Sehingga lama-lama atom Au ini akan berkurang. Nah, kalau ini didiamkan beberapa saat, maka terjadilah endapan emas yang melapisi logam tembaga. Dan emas yang berada pada anoda lama-kelamaan akan habis. Kita matikan.
Kita lihat animasi yang terjadi pada penyepuhan. Nah, rangkaian sama seperti tadi, hanya di sini anodanya adalah perak, katodanya adalah besi. Kita nyalakan. Nah, elektron mengalir dari kutub negatif menuju besi, ya ini salah ketik, ini harusnya besi. Besi, elektronnya bertemu dengan ion Ag+. Apa yang terjadi pada logam besi? Perhatikan di sini. Pada besi dialiri elektron, maka dia akan bertemu dengan ion Ag+. Ag+ menjadi ion Ag, kemudian dia melapisi besi. Sekarang bagaimana yang terjadi pada anoda perak? Perhatikan. Nah, ini atom Ag yang berwarna silver. Ini melepaskan satu elektronnya menjadi Ag+. Lama-kelamaan anoda perak ini berkurang atau lama-lama bisa habis. Reaksinya Ag menjadi Ag+ plus elektron. Terjadi reaksi oksidasi. Kalau kita diamkan beberapa saat, maka di sini logam besi akan terlapisi oleh perak. Sedangkan perak lama-kelamaan akan habis. Kita matikan. Perhatikan, kita lanjut ke pembahasan tentang hukum Faraday. Hukum 1 Faraday adalah jumlah zat yang dihasilkan di katoda pada elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan selama elektrolisis berlangsung. Setiap muatan listrik sejumlah 96.500 coulomb menghasilkan elektron sebanyak 1 mol. Maka 1 mol elektron diberi satuan baru yang disebut dengan 1 Faraday. Nilainya setara dengan 96.500 coulomb atau 1 mol elektron. Jumlah elektron yang diperoleh selama elektrolisis berbanding lurus dengan kuat arus dan waktu yang dibutuhkan dibagi dengan 96.500. Massa zat yang dihasilkan kita simpulkan dengan W. Pada selama elektrolisis dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Di mana E sama dengan AR logamnya dibagi N. N adalah jumlah elektron yang terlibat. Hukum 2 Faraday menyatakan perbandingan jika beberapa larutan dialiri listrik yang sama, maka W1 berbanding W2 sama dengan E1 berbanding E2. Perhatikan di sini, E adalah AR dibagi N atau jumlah elektron yang terlibat. Sebagai contoh, AU, maka jumlah elektron yang terlibatnya AU 3 positif, maka 3 elektron. Nah, kita lanjutkan kembali dalam pembahasan soal mengenai hukum Faraday pada pertemuan berikutnya. Bagaimana? Sudah jelas? Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.